Halo semua, selamat datang di Manifa Official. Di video kali ini, aku akan kasih tahu sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di komunikasi. Secara garis besar, ilmu komunikasi itu mempelajari tentang bagaimana kita bertindak kepada orang lain, bagaimana kita berperilaku kepada orang lain, dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan kita. Nah, guna untuk mengurangi kelemahan seperti kurangnya percaya diri dan lain sebagainya, maka hal tersebut diimplementasikan di beberapa mata kuliah yang akan aku sebutkan setelah ini. Jadi aku akan kategorikan mata kuliah ini menjadi dua. Yang pertama adalah mata kuliah umum yang memang mungkin dipelajari di beberapa jurusan selain komunikasi, dan mata kuliah khusus untuk jurusan ilmu komunikasi. Gak usah kelamaan, sekarang aku akan sebutin mata kuliah umum apa saja yang ada dan dipelajari di ilmu komunikasi. Mata kuliah umum. Mata kuliah umum ini biasanya diberikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan guna untuk memperkenalkan dunia perkuliahan kepada mahasiswa dan juga ya ngasih tahu ke mahasiswa gitu tentang ini lo kuliah kayak gitu. Apa aja? Yang pertama adalah pendidikan agama. Lalu ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dasar-dasar logika. Nah, mata kuliah umum ini biasanya diberikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, dan mata kuliah umum yang aku sebutkan ini juga ada di beberapa jurusan selain ilmu komunikasi. Lalu, mata kuliah khusus untuk jurusan ilmu komunikasi adalah yang pertama kita jelas dikasih tahu pengantar ilmu komunikasi. Nggak mungkin dong kita mempelajari komunikasi tapi langsung blek nih komunikasi, nggak mungkin. Pasti kita juga dikasih tahu pengantarnya, sejarah dan asal-usul dari komunikasi itu seperti apa. Lalu ada etika komunikasi. Setelah itu ada teori komunikasi, filsafat komunikasi, psikologi komunikasi, macam-macam komunikasi seperti komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi interpersonal, komunikasi antar dan lain sebagainya. Dasar-dasar konsentrasi sesuai dengan universitasnya masing-masing, dan produksi media konsentrasi sesuai dengan yang ada di universitasnya masing-masing. Nah, hingga saat ini secara keseluruhan, mata kuliah yang paling aku suka dan paling berkesan buat aku itu adalah produksi media. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aku bisa mempelajari, bisa dapat banyak hal mengenai media di mata kuliah ini. Jadi aku mau sedikit sharing tentang mata kuliah ini, teman-teman. Di mata kuliah ini, aku bisa tahu bagaimana seorang produser, seorang sutradara, seorang asisten sutradara melakukan atau melaksanakan job desk-nya, melaksanakan tugasnya. Kasarannya, di mata kuliah produksi media ini kita dikasih tahu bagaimana kita membuat film, company profile, dan lain sebagainya. Nah, sebelum aku dapat mata kuliah ini, aku tuh ngiranya pembuatan film tuh ya udah ada yang bikin skenario, ada yang bikin cerita, bikin dialognya, tag atau syuting atau rekaman selesai, diedit selesai. Ternyata nggak semudah itu. Ternyata ada pembuatan shooting script, ada shoot list, ada nanti nge-shootnya dari mana dan lain sebagainya. Terus ada teknik-teknik kamera, teknik-teknik berbicara, lightingnya juga harus diatur dan lain sebagainya, dan itu super duper ribet banget. Tapi karena ribet itu, jadi kita banyak prakteknya, jadinya kita jadi tahu, oh ternyata kayak gitu. Dan setelah selesai dapat mata kuliah ini, aku jadi jauh lebih menghargai pembuatan film-film yang ada di Indonesia tentunya. Kayak jadi sering nonton film, karena kebetulan juga banyak promo kan akhir-akhir ini. Enggak. Jadi suka nonton film, terus jadi suka ngomentarin film-film gitu, kayak oh ini tekniknya kayak gini, ini kurangnya seperti ini. Jadi bisa berkomentar gitu, tapi berkomentarnya tuh nggak julid dan ngejelekin, nggak ngejatuhin, enggak, cuman kayak berkomentar yang
berpendidikan gitu kasarannya. Nah kayak gitu. Udah segitu aja cerita tentang produksi media. Nah itu tadi adalah secara umum, gambaran secara umum mata kuliah apa saja yang dipelajari di ilmu komunikasi. Dan mata kuliah yang aku sebutkan tadi merupakan rangkuman dari beberapa mata kuliah jurusan ilmu komunikasi yang ada di beberapa universitas. Jadi bisa jadi di Universitas Indonesia nih misalnya nggak ada mata kuliah apa ya, pokoknya nggak, ya misalnya di Universitas Indonesia itu mungkin nggak ada mata kuliah kajian media misal ya, tapi di Universitas UIN Sunan Kalijaga ada, misalnya seperti itu. Jadi mata kuliah ini tuh tidak melulu sama gitu, tapi secara garis besar yang kita pelajarin itu sama, cuman mungkin nama mata kuliah atau teknik penyampaian mata kuliahnya atau apapun itu yang berbeda. Nah, output dari lulusan ilmu komunikasi itu bagus teman-teman. Kakaknya bilang bagus karena kakaknya kuliah di komunikasi. No, nggak sekedar itu. Bukan karena itu, tapi emang lulusannya bagus gitu. Karena jurusan ilmu komunikasi itu beberapa tahun belakangan ini banyak dicari di beberapa perusahaan. Karena jurusan ilmu komunikasi, lulusan dari jurusan ilmu komunikasi itu memiliki skill yang berbeda dengan jurusan-jurusan lainnya. Kita mengetahui manajemen, kita mengetahui kamera, kita mengetahui hal-hal yang lain yang mungkin di jurusan-jurusan lain tuh nggak ada gitu. Jadi outputnya good, menurutku sampai sekarang ini masih bagus. Dan seperti halnya PR atau humas, public relation, itu juga sampai sekarang juga masih membutuhkan manusia gitu, belum pakai alat gitu ya. Walaupun ada kotak saran, tapi itu kan yang baca juga manusia gitu, juga humas gitu. Biasanya sih jurusan ilmu komunikasi itu berbeda-beda ya. Yang kebanyakan sih mereka pengennya masuk di perusahaan jadi PR perusahaan. Jelas karena gajinya yang jelas gede kan. Tapi nggak memikiri juga kalau teman-teman yang lain juga pengen punya kerjaan sendiri. Mereka pengen jadi WO misalnya atau IO yang gajinya jauh lebih besar juga. Oke, teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian itu mendukung aku atau mensupport aku biar aku bisa mengembangkan channel ini menjadi semakin baik lagi. Jangan lupa like juga video ini dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran tentang jurusan ilmu komunikasi, teman-teman bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Aku tunggu pertanyaan dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!